Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Aqidatul Awam pada pembahasan Al-Jaiz fi haqqihi ta'ala. Pada pembahasan mengenai Al-Jaiz. Sebagaimana sudah kita bahas, jaiz itu artinya sesuatu yang boleh ada, boleh juga tidak ada. Sedangkan wajib yaitu sesuatu yang wajib ada, yang harus ada. Sedangkan yang mustahil, mustahil artinya sesuatu yang tidak boleh ada. Sekarang al-jaiz fi haqqihi ta'ala, yang jaiz pada hak Allah Ta'ala. Sifat jaiz bagi Allah Ta'ala artinya yang boleh ada dan boleh tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebutkan oleh An-Nazim, oleh pengarang kitab Aqidatul Awam, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, dan ialah boleh, bi fadlihi, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, wa adlihi, dan keadilannya, keadilan Allah, tarkun li kulli mumkinin, tarkun yaitu meninggalkan, li kulli mumkinin bagi segala sesuatu yang mungkin, ka fi'lihi seperti bolehnya melakukan setiap yang mungkin. Nah, di dalam ibarat ini Nazim atau pengarang kitab ini menjelaskan bahwa yang boleh bagi haknya Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sesuatu yang mungkin. Mungkin itu artinya sesuatu yang memiliki kemungkinan dua, boleh ada, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Oleh sebab itu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh, yaitu melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkannya. Yang mungkin untuk terjadi, mungkin untuk tidak terjadi. Atau mungkinul wujud, mungkinul adam. Ya. Wajib kita sebagai seorang mukallaf, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mukallaf yang sudah balik, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh atau jaiz, boleh untuk menciptakan sesuatu, memilih sesuatu apa yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala tidak wajib untuk menciptakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang memaksanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tunggal. Jadi Allah dengan kehendaknya mau menciptakan atau mau tidak menciptakan, itu terserah Allah. Itulah yang dimaksud dengan sifat jaiz. Allah berhak untuk membuat orang menjadi kaya. Allah berhak membuat orang menjadi miskin. Allah berhak memuliakan seseorang atau menghinakan seseorang, menyiksa seseorang atau mengadab seseorang, dan seterusnya. Itulah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan berpindah kepada pembahasan mengenai al-anbiya, yaitu para nabi, tentang akidah kita atau keyakinan kita terhadap para nabi dan rasul. Ya. Pertama, oleh musannif, oleh pengarang kitab dijelaskan arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana. Arsala anbiya, Allah Subhanahu wa taala mengutus. Arsala Allah Subhanahu wa taala mengutus anbiya, para nabi, dhawi fatanah, yang memiliki kecerdasan, bisidqi, dengan kejujuran, wa tablighi, dan menyampaikan dalam dakwahnya dan menyampaikan, wal amanah, dan memiliki sifat amanah. Jadi dalam penjelasan ini, di dalam satu bait syair ini, arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wa tablighi wal amanah, tercakup sifat-sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. Yang pertama adalah fatanah, yang kedua sidq, yang ketiga tabligh, dan yang keempat amanah atau sidq, amanah, tabligh, fatanah itu. Sekarang siapa itu para nabi? Nabi itu tentunya orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi diperintahkan juga untuk
mendakwahkan atau menyampaikannya kepada umatnya. Sifat Allah yang pertama yaitu fatanah. Fatanah itu apa artinya? Fatanah itu cerdas. Nabi dan Rasul itu memiliki kecerdasan sehingga dia bisa mematahkan argumen-argumen musuh dengan berdebat, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah makna daripada fatana. Ya. Jadi sedangkan as-sidq, sidq itu maknanya mutabaqatu khairihim lil waqi. Artinya benar atau jujur, sesuai dengan kenyataan. Apa yang diinformasikan oleh Nabi dan Rasul itu sesuai dengan kenyataan. Sedangkan tabligh artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi dan para Rasul itu mengajarkan manusia akan syariat-syariat Allah, mengajarkan mereka syariat-syariat Allah, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan supaya para manusia itu selamat di dunia dan akhirat. Sedangkan yang selanjutnya itu sifat amanah. Sifat amanah yaitu ismatuhum zahiran wa batinan min at-talabbus bimanhiin anhu walau nahya karahatin. Sifat amanah artinya Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka. Pemeliharaan mereka secara zahir dan batin dari melakukan larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah mustahil para nabi melakukan larangan Allah. Jadi namanya amanah itu, yang masuk dengan amanah adalah terpeliharanya para nabi dan rasul dari melakukan sesuatu yang dilarang, baik itu larangan yang bersifat haram bahkan makruh ataupun makruh. Jadi pekerjaan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu berputar antara sunnah dengan wajib. Sunnah dengan wajib. Nah. Terus yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi para nabi. Sifat jaiz bagi para nabi dan rasul artinya sifat yang boleh ada dan boleh juga tidak ada pada diri rasul. Tersimpul di dalam syair wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, dan boleh fi haqqihim, pada haknya para nabi dan rasul, dan boleh pada haknya nabi dan rasul min aradi, dari sesuatu yang menimpa bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi, ka khafifil maradi, seperti ringannya sakit. Ini apa ini? Bukan. Sekali. Wa jaizun fi haqqihim min aradi, dan boleh fi haqqihim, pada haknya para nabi, min aradi, daripada sesuatu yang menimpa bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi. Artinya yang jaiz pada haknya para nabi dan rasul itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang ada itu sifat-sifat tidak mengarah kepada kekurangan, fi maratibihim, pada derajat-derajat mereka yang tinggi. Jadi sifat yang sama dengan makhluk, tetapi sifat itu tidak mengurangi derajatnya. Jadi para nabi bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa jual beli, bisa masuk pasar, menikah, mati dan hidup, senang, terus sehat, sakit. Dan itu sifat-sifat kemanusiaan yang boleh juga terjadi pada diri nabi dan rasul. Sama, tetapi tidak menuju ke kekurangan. Nah, itu seputar daripada para nabi dan rasul. Wa ismatun kasairil malaikah, dan terpeliharanya mereka dari segala dosa, kasairil malaikati, sama seperti para malaikat. Jadi malaikat itu kan maksum, terpelihara dari dosa. Malaikat tidak pernah melakukan dosa. Begitu juga para nabi. Wajibatun, ismahnya para nabi, terpeliharanya para nabi dan rasul dari dosa, sifatnya adalah wajib. Wa fadhalul malaikah, bahkan mereka mengungguli para malaikat. Jadi derajat para nabi itu mengungguli para malaikat. Lebih-lebih nabi yang paling tinggi derajatnya itu dikenal dengan nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu adalah
5 nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu yang paling afdalnya para nabi. Ya. Jadi kesimpulannya, para nabi ini lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Wa wajibatun wa fadlul malaikah, dan mereka mengungguli para malaikat. Mungkin ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang para nabi dan rasul. Wallahu a'lam.